Kapan pertama kali mengenal QM Financial? Pertama kali kenal QM tahun 2010 ya, 2010 anjir. Waktu itu usia saya 10 tahun, bohong. Waktu itu dengerin Mbak Wina siaran di Hard Rock FM. Waktu itu ya, Desa mulutnya kayak silet. Langsung insaf finansial. Nah, pertama kali kenal QM itu waktu yang benar-benar kenal deket ya, waktu tahun 2010. Karena waktu itu aku lagi kontemplasi mau resign dari full time job. Habis itu merasa, waduh, suamiku udah swasta, kerjaan dan penghasilan pastinya lebih nggak menentu. Kalau aku resign juga dari full time job, pastinya kerjaan juga sama, penghasilan nggak menentu. Jadi harus belajar keuangan dengan lebih baik. Jadi waktu itu belajar ke QM. Ikut namanya QMTC, waktu itu masih offline 2 hari di hotel hari Sabtu dan Minggu. Jadi mulai dari situ kenal dekat sama QM dan akhirnya malah diajakin gabung. Tapi kenal Mbak Wina duluan sih dari beberapa tahun sebelumnya karena sering dengerin Hard Rock FM. Pertama kali kenal QM di tahun 2011, waktu itu di kantor lama ada acara Hari Kartini dan kekeh banget pengen ngundang Likwina Hananto sebagai narasumber. Dari situ ngobrol-ngobrol sama Mbak Wina dan belajar, oh ternyata duit itu harus diatur ya, nggak bisa cuma enak-enakan. Karena mau nyekolahin anak, duitnya nggak ada ternyata. Jadi akhirnya belajar mengenai financial planning sampai akhirnya tertarik dan pindah kerja ke QM. Kapan ya? Kayak tahun 2010 atau 2011 di Twitter. Aku followernya Mbak Wina, mulai dari sana sih. Nah, aku tuh jadul banget. Kenal QM itu pertama kali dari zamannya Mbak Wina waktu siaran di radio tuh. Aku korbannya gitu. Jadi udah lama banget deh, hampir berapa belas tahun lah gitu. Kenal QM, sebenarnya kenal Mbak Wina sih ya. Kenal Mbak Wina karena siaran di radio, udah lama banget. Kalau kenal QM dan terus kerja di QM, lewat Wulan. Kira-kira 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Pertama kali kenal QM, dengerin siarannya Mbak Wina di radio, itu tahun 2008. Tapi abis itu 2009 jadi klien, 2019 kerja di QM. Kenapa ada QM Financial? Aku tuh pengen belajar keuangan itu ilmunya dimiliki oleh semua orang tanpa dia harus susah-susah belajar formal. Karena ceritanya dulu 20 tahun yang lalu, aku yang udah kuliah finance bertahun-tahun, begitu praktek di keuangan sendiri tuh malah bingung karena ada gap yang luas banget antara ilmunya sama prakteknya. Makanya kalau di QM Financial kita bilangnya finance should be practical.